Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan hari ini. Insyaallah akan melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu tentang kalau pada dasar-dasar berpikir. Insya Allah kita akan masuk hari ini ke sarana berpikir ilmiah. Jadi sebagaimana pernah dibahas sebelumnya, bahwa untuk berpikir ilmiah dalam rangka menemukan kebenaran itu, alat utama yang paling dibutuhkan adalah logika, yang mana logika ini adalah alat untuk bernalar atau alat untuk berpikir. Nah, selain logika, maka ada sarana berpikir yang lain yang biasa digunakan oleh manusia. Nah, insya Allah itu yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Apa yang dimaksud dengan sarana berpikir ilmiah? Sarana berpikir ilmiah adalah perlengkapan yang diperlukan dalam mencari, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sarana ini sangat menempati posisi yang penting, karena kalau tidak ada sarana ini, maka manusia secerdas apapun tidak akan mampu mengembangkan pengetahuannya, sehingga kebenaran pun tidak akan ditemukan. Jadi ini yang dimaksud dengan sarana berpikir. Nah, ada 4 macam sarana berpikir ilmiah. Yang pertama logika, yang kedua bahasa, yang ketiga matematika, dan yang keempat statistika. Untuk logika sudah kita bahas sebelumnya pada dasar-dasar berpikir. Insyaallah pada pertemuan ini membahas dari nomor 2, yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Jadi para mahasiswa yang saya banggakan, berpikir untuk mencari kebenaran, berpikir untuk memperoleh pengetahuan ini tentu sangat penting dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan logika. Tapi logika semata tidak mungkin bisa sampai kepada mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebab logika itu sifatnya abstrak dan tempatnya ada di dalam pikiran, tempatnya ada di dalam akal, tempatnya ada di dalam otak kita. Jadi dia memerlukan sarana yang lain agar bisa ditularkan atau disampaikan kepada yang lain. Kalau tidak ada sarana-sarana yang lain, maka secerdas apapun logika ini, maka tidak akan bisa disampaikan. Dia akan terdiam saja di dalam pikiran. Nah, maka dibutuhkan yang kedua, yaitu bahasa. Bahasa adalah bunyi sebagai alat komunikasi verbal. Jadi pada asalnya bahasa itu merupakan bunyi, yang dia ini adalah alat komunikasi verbal. Jadi sebelum lahirnya tulisan, logika, akal, atau nalar manusia itu sudah cukup canggih sebetulnya, tetapi dia belum bisa disampaikan. Nah, ketika lahir bahasa, ya, atau manusia memiliki kemampuan untuk berbahasa, maka kecanggihan ini bisa disampaikan. Sebab dia berfungsi sebagai alat komunikasi yang sifatnya verbalistik. Nah, anggap saja ada makhluk lain selain manusia yang cerdas. Anggap saja misalnya simpanse atau gorila atau makhluk-makhluk yang lain. Nah, makhluk-makhluk ini bisa jadi selain manusia, bisa jadi ada makhluk lain yang sangat-sangat cerdas. Simpanse atau gorila tadi bisa jadi misalnya cerdas, lebih cerdas daripada manusia. Tetapi karena dia tidak mampu menyampaikan dengan bahasa, ia hanya berbunyi saja dan bunyinya tidak berbeda antara dia
berbunyi menyampaikan perasaan dengan menyampaikan hasil pemikirannya, maka tidak bisa ditangkap dan tidak bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Begitu. Kita lihat misalnya hewan-hewan itu memiliki kepekaan insting, kecerdasan instingtif yang sangat tinggi. Jadi mereka itu tahu misalnya kalau akan terjadi bencana alam, gunung meletus misalnya, maka hewan-hewan sudah lebih dulu tahu, makanya mereka turun dari gunung sampai ke kampung-kampung karena menjauhi bahaya, menjauhi zona merah dari letusan gunung berapi itu. Nah, tetapi karena bahasa mereka terbatasi oleh kemampuan lisannya atau kemampuan berbahasa yang sangat terbatas, maka mereka tidak bisa untuk menyampaikan hal ini. Artinya bahasa ini sangat penting. Lalu sesudah bunyi, maka lahirlah tulisan. Nah, tulisan juga digunakan sebagai alat komunikasi. Dulu mungkin tulisan itu dalam berbentuk simbol-simbol, makanya manusia disebut sebagai makhluk simbolistik, ya. Atau manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol. Kalau dulu misalnya berbahasa mungkin tidak dalam bentuk tulisan, bisa jadi dalam bentuk gambar. Nah, maka ketika lahir tulisan, maka pengetahuan akan lebih cepat berkembang, karena untuk menyampaikan suatu pikiran yang abstrak atau menjelaskan sesuatu yang konkret tapi tidak bisa diwujudkan di hadapan, maka melalui tulisan kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Kemudian bahasa juga merupakan kata atau rangkaian bunyi yang dia itu adalah simbol atau lambang tertentu. Misalnya kita menemukan atau kita ingin menyampaikan bahwa ada kambing dimakan harimau misalnya, maka kata-kata tulisan dengan huruf kambing dimakan harimau itu adalah simbol atau lambang. Nah, kalau dulu ya lebih simpel sebetulnya. Kalau dulu ya untuk menyampaikan apa itu harimau, ya harimau, gambar harimau gitu. Untuk menyampaikan kerbau, ya kerbau gambarnya. Tapi dengan kecerdasan manusia, dia bisa melahirkan kata-kata, kemudian menuliskan kata-kata itu dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-lambang yang kita kenal dengan istilah huruf begitu. Nah, dengan bahasa kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan. Juga dengan bahasa kita bisa mengekspresikan sikap dan perasaan. Bahkan dengan bahasa kita bisa menguasai dunia. Bukankah siapapun yang ingin menguasai suatu budaya, dia harus menguasai bahasanya. Artinya dengan hal ini, kalau kita ingin mengetahui isi pikiran orang lain, kita harus menguasai bahasanya. Kalau kita ingin menguasai suatu negara misalnya, ketahuilah ilmunya, ketahuilah apa yang ada di dalam pikiran orang-orangnya, yaitu dengan cara memahami bahasanya. Baru kita akan mampu menguasai orang-orang itu. Nah, jadi dengan bahasa kita bisa menguasai dunia. Baik ini makna positif ataupun makna negatif, dengan berbahasa kita bisa menguasai dunia. Nah, bahasa juga adalah tanda atau simbol berpikir, ungkapan berpikir. Kebudayaan bisa dikembangkan karena adanya bahasa. Jadi karena ada bahasa inilah kebudayaan menjadi semakin berkembang. Nah, lalu untuk menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan itu, proses pendidikan sebagian besar menggunakan bahasa sebagai sarana transfer pengetahuan. Nah, dengan bahasa kita bisa berpikir dengan lebih baik. Nah, dengan bahasa kita bisa berpikir abstrak. Jadi bahasa itu membuat kita bisa berpikir abstrak. Seperti tadi saya contohkan, misalnya kalau dulu misalnya sebelum ada bahasa saya ingin menyebutkan misalnya ada harimau di sungai, maka apa yang
saya misalnya lagi, saya ingin menyampaikan kepada Anda ada harimau di sungai. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus bawa Anda, gandeng Anda ke sungai, lalu menunjukkan di sungai itu ada harimau yang sedang minum misalnya. Tapi dengan kemampuan berbahasa, saya tidak harus menuntun Anda ke sungai menunjukkan ada harimau. Saya tinggal ngomong saja, "Hei, di sungai ada harimau." Nah, itu kan Anda jadi paham bahwa di sungai ada harimau gitu. Atau misalnya saya ingin mengatakan bahwa di gunung, di puncak gunung ada burung. Nah, kalau sebelum lahirnya bahasa berarti saya harus menuntun Anda ke puncak gunung, kemudian menunjukkan tuh ada burung gitu. Walaupun tidak dengan kata-kata ditunjuk gitu ya, ada burung. Nah, tapi dengan adanya bahasa saya tinggal menyampaikan bahwa di gunung ada burung. Dengan omongan saja itu sudah langsung difahami, di gunung ada burung. Nah, itu yang konkret, apalagi dengan bahasa itu kita bisa menyampaikan sesuatu yang abstrak gitu. Ya kan, kalau tadi contoh di sungai ada harimau, di gunung ada burung, kan itu hal-hal yang konkret. Nah, kalau saya menjelaskan hal-hal yang metafisik, yang abstrak, misalnya saya menjelaskan tentang Tuhan. Oh, ada Tuhan yang harus kita sembah misalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan tidak bisa kalau tanpa bahasa, sebab Tuhannya juga gaib, tidak terlihat. Begitu. Kemudian seperti apa juga tidak tahu dan tidak diberitahu. Yang jelas tentu saya harus jadi untuk menyatakan sesuatu yang abstrak tanpa bahasa menjadi sangat mustahil. Nah, dengan bahasa kita bisa berpikir abstrak dan menyampaikan pikiran ini dengan nyata, dengan mudah kepada audiens, kepada orang yang kita berkomunikasi dengannya. Kemudian dengan bahasa juga kita dapat berpikir teratur dan sistematis, karena ciri dari bahasa adalah ada keteraturan, ada hal-hal yang sistematis. Walaupun nanti bahasa itu berkembang karena sifatnya arbitrer atau mana suka. Dengan bahasa juga kita dapat berpikir tanpa langsung berhadapan dengan objek. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika ingin menjelaskan sesuatu, ya tidak harus saya tuntun tangan Anda ke objeknya, cukup saya jelaskan dengan bahasa. Selanjutnya, bahasa merupakan alat komunikasi ilmiah. Jadi kalau tadi kan untuk mengungkapkan hal-hal yang umum-umum saja begitu. Nah, dengan bahasa kita bisa berkomunikasi secara ilmiah. Nah, komunikasi ilmiah itu biasanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, maka biasanya diungkapkan dengan kalimat berita, bukan dengan kalimat non berita gitu ya. Nah, dengan komunikasi ilmiah ini, kenapa komunikasi ilmiah ini dibutuhkan? Karena ya harus disampaikan dengan bahasa yang terbebas dari unsur emosi. Jadi komunikasi ilmiah akan berjalan dengan baik apabila terbebas dari unsur emosi. Nah, kalau pakai emosi, ya pada akhirnya nanti akan sulit untuk memisahkan antara hasil pemikiran dengan hasil perasaan begitu. Hasil pemikiran dengan hasil perasaan. Jadi komunikasi ilmiah itu tujuannya untuk menyampaikan informasi, makanya biasanya menggunakan kalimat berita, dan agar berjalan dengan baik maka harus terbebas dari unsur emosi. Makanya kalau guru saya dahulu kalau melihat tulisan makalah misalnya, kalau artikel tapi isinya misalnya kita harus gitu ya, atau isinya ya kita harus bla 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 bla, maka beliau mengatakan itu tidak ilmiah, itu disebutnya khutbah Jumat gitu ya, bukan tulisan ilmiah. Nah, sebab kalau kita harus itu kan ada perlibatan emosi, kita mengharuskan seseorang melakukan sesuatu berdasarkan emosi kita gitu. Padahal tulisan ilmiah yang mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya ilmiah, jangan diiringi dengan emosi. Ya maksudnya dalam pengungkapannya, kalau dalam hati kita kan tetap tidak bisa terlepas dari emosi, tapi dalam pengungkapannya harus terbebas dari unsur emosi.
Selanjutnya, komunikasi ilmiah itu harus bersifat reproduktif. Jadi harus ada produksi yang terus berulang dibuat. Jadi kalau saya menyampaikan A kepada Anda, maka Anda ya memproduksi kembali keilmuan Anda untuk misalnya menjadi pemahaman Anda dan nanti disampaikan kepada yang lain. Nah, maka komunikasi ilmiah itu harus bersifat jelas dan objektif, tidak subjektif. Nah, kemudian sarana berpikir ilmiah ini kan harus dituangkan. Nah, dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah adalah kumpulan pernyataan yang merupakan informasi tentang pengetahuan maupun jalan pemikiran untuk mendapatkan pengetahuan itu. Nah, inilah sebetulnya tujuan utama mata kuliah filsafat ilmu, agar Anda bisa berpikir secara ilmiah, menemukan pengetahuan baik itu secara deduktif ataupun induktif, lalu menyampaikannya dengan bahasa dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Walaupun tentu penulisan karya ilmiah ini puncak-puncaknya nanti di semester 8 misalnya dalam penulisan skripsi. Tapi tentu dalam tugas-tugas sehari-hari pun kan ada penulisan makalah. Maka ini mata kuliah filsafat ilmu itu disampaikan di semester 2 ya, untuk Anda menjadi lebih mampu untuk menuangkan isi pikiran dalam bentuk karya ilmiah. Maka karya ilmiah ini menuntut penguasaan tata bahasa yang baik dan menjadi syarat mutlak gitu. Jadi penguasaan tata bahasa sangat penting. Jadi jangan sampai EYD gitu ya, ejaan yang disempurnakan tidak dikuasai, atau cara menyampaikan pemikiran masih tidak terstruktur dan tidak sistematis. Selanjutnya, unsur dari bahasa adalah kata. Nah, kata ini sebetulnya sinonim dengan istilah. Jadi kata ini sinonim dengan istilah. Jadi kalau ada kata misalnya perahu, nah maka perahu ini istilah untuk apa begitu? Perahu ini istilah untuk apa? Atau misalnya kita ambil contoh yang lebih ilmiah, morfologi misalnya. Nah, kata morfologi ini apa sih maknanya? Nah, ini akan berbeda-beda karena ini istilah. Bisa jadi kalau dalam ilmu kedokteran morfologi jauh berbeda dengan morfologi dalam ilmu biologi, morfologi tumbuhan gitu. Atau akan berbeda pula dengan kajian bahasa, morfologi dalam bahasa beda lagi. Nah, maka kata ini sinonim dengan istilah. Dia punya makna yang khusus dan tentu begitu. Nah, kata memiliki makna, bisa dia itu mewakili benda, bisa dia itu sebagai simbol suatu kejadian, bisa juga kata ini simbol suatu proses, bisa juga kata ini adalah simbol suatu hubungan. Nah, sintaksis, jadi bahasa ini kan sifatnya ada unsur sintaksisnya. Unsur sintaksis ini adalah cara menyusun kata menjadi kalimat sehingga mempunyai makna. Nah, jadi dibutuhkan dalam berbahasa itu kemampuan menyusun kata disebut dengan sintaksis. Atau kalau dalam bahasa Arab sih sintaksis ini disebutnya nahwu, atau kalau dalam bahasa Inggris grammar gitu ya, atau structure. Ini sintaksis, cara menyusun kata menjadi kalimat sehingga mempunyai makna. Lalu ada yang disebut dengan kalimat. Kalimat itu ada kalimat berita atau kalimat bukan berita. Kalimat berita ya yang sifatnya pernyataan. Kemudian kalimat bukan berita bisa berbentuk pertanyaan atau perintah atau harapan. Maka yang menjadi pokok bahasa dalam logika, dalam bahasa sebagai alat untuk berpikir ilmiah adalah kalimat berita, karena sifatnya penyampaian informasi dan tidak bisa dilepaskan. Menyampaikan informasi itu harus menggunakan kalimat berita untuk seperti itu. Bahasa ilmiah, pada dasarnya bahasa ilmiah merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa ilmiah atau kalimat berita ini disebutnya dengan
mayah tamilu sidku wal kidbu lidzatihi, pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah gitu. Fungsinya adalah dia sebagai simbol dan komunikatif, bahasa yang jelas dan objektif. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, dia perlu penjelasan atau definisi. Jadi ketika Anda menyebut kata morfologi, ini harus jelas morfologi apa maksudnya, apakah morfologi tumbuhan atau morfologi bahasa, sebab nanti definisinya akan berbeda. Nah, bahasa ilmiah itu seperti itu. Namun bahasa ini memiliki kekurangan, sebab bahasa itu yang pertama, kenapa memiliki kekurangan? Karena bahasa bersifat multifungsi. Jadi sifatnya multifungsi. Jadi fungsinya tidak satu, bukan hanya untuk menyampaikan hasil pikiran. Seperti tadi saya sebutkan, bahasa juga fungsinya bisa menyampaikan perasaan. Nah, kan perasaan itu seringkali berbeda dengan logika gitu ya. Perasaan itu berbeda dengan logika. Jadi menyatakan perasaan itu kan tidak, atau itu berbeda dengan menyampaikan hasil berpikir yang ilmiah begitu. Jadi karena sifatnya yang multifungsi ini, kadang-kadang bahasa menjadi sulit atau kurang difahami maksudnya karena fungsinya yang banyak. Kemudian bahasa memiliki kekurangan sebagai sarana berpikir ilmiah karena bahasa itu tidak mudah didefinisikan. Jadi suatu istilah tidak mudah untuk didefinisikan dengan jelas atau eksak. Seperti misalnya kita ingin mendefinisikan ilmu, apa sih itu ilmu? Nah, itu sangat sulit mendefinisikan karena karena saling keterkaitannya suatu konsep dengan konsep pengetahuan yang lain, sehingga untuk memahaminya itu agak sulit. Maka diperlukan hal yang lain yang lebih efektif selain bahasa. Jadi bahasa itu yang penting, tapi diperlukan juga yang lainnya. Kemudian bahasa ini masih memiliki kekurangan sebagai sarana berpikir ilmiah karena sifatnya majemuk. Jadi bisa jadi ada yang satu kata yang maknanya berbeda-beda. Nah, jadi seperti tadi contoh misalnya kata morfologi ya, atau dalam bahasa yang lain, bahasa Sunda misalnya pajeng misalnya. Pajeng kan bisa maknanya payu, bisa maknanya payung. Yang mana? Nah, karena sifatnya majemuk seperti ini kadang-kadang menghambat penyampaian atau bahasa menjadi dia memiliki kekurangan gitu untuk menyampaikan isi pikiran yang ilmiah karena sifatnya yang majemuk. Dan yang terakhir, bahasa sering berputar-putar. Nah, misalnya apa sih satu itu? Satu itu ya angka yang bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Lalu apa? Nah, itu jadi sering berputar-putar gitu ya, berputar-putar. Itu kekurangan bahasa, maka diperlukan sarana berpikir yang lain agar suatu hasil berpikir bisa bernilai sangat ilmiah. Apa? Yang kedua yaitu matematika. Nah, jadi selain bahasa dibutuhkan juga matematika untuk menyampaikan proses atau hasil berpikir. Matematika adalah sarana berpikir ilmiah karena dia dapat melengkapi bahasa dengan lebih eksak, lebih cermat, dan bebas dari emosi begitu. Bebas dari emosi. Nah, berbeda dengan ungkapan pernyataan yang anggap saja kualitatif begitu ya, maka matematika itu lebih efektif dan bebas dari emosi begitu. Bebas dari emosi. Misal Anda melakukan penelitian di suatu sekolah misalnya, kemudian Anda menemukan ternyata mayoritas murid sekolah nakal. Nah, ini kan ada unsur emosinya, bisa jadi juga akan menyulut emosi. Ternyata ya misalnya 75% anak sekolah itu nakal-nakal. Nah, itu kan bahasa seperti itu. Jadi melibatkan atau jangan contohnya saya gantilah, jangan pakai ternyata ya. Misalnya Anda menulis berdasarkan penelitian, maka bisa disimpulkan bahwa mayoritas anak sekolah di sekolah A
nakal. Nah, ini kan kurang mengenakan gitu. Berbeda dengan apabila disampaikan dalam bentuk angka matematika gitu. Misalnya dari data yang ditemukan, misalnya 75% gitu, anak misalnya tidak mampu mengerjakan soal dengan baik, atau anak nakal, kan angka 75 angka gitu. Jadi tidak mengandung emosi dibanding dengan kata kebanyakan atau mayoritas. Beda kalau ditulis dengan angka 75% ya 75, walaupun dalam pemahaman sih sama banyak gitu, tetapi lebih terbebas dari emosi. Kemudian matematika juga lebih dia adalah sarana berpikir ilmiah karena diungkapkan dengan lambang. Namun lambang itu lambang tersebut bersifat artifisial dan baku. Yang dimaksud artifisial adalah mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Itu artifisial. Jadi artifisial itu palsu atau hanya sekadar simbol saja gitu. Nah, lambang matematika itu sangat artifisial gitu ya, sangat artifisial. Dia tidak bermakna kecuali sesudah kita beri makna. Dia tidak berarti kecuali apabila sudah kita beri makna. Misalnya kalau saya ambil contoh, misalnya X 1X tambah 2Y sama dengan misalnya 200 misalnya. 1X tambah 2Y sama dengan 200. Nah, X dan Y itu apa? Nah, itu yang namanya artifisial. Jadi kalau menggunakan bahasa matematika kan artifisial, dia tidak punya arti. Apa sih gunanya 1X dan 2Y, kan apa gunanya? Kan nggak berguna. Guna itu akan ada apabila kita sudah beri makna, kita sudah masukkan dalam suatu wadah. Nah, misalnya Anda melakukan penelitian tadi, nah itu kan akan lebih bermakna. Yang dimaksud X itu adalah misalnya anak murid-murid laki-laki, Y murid-murid perempuan, misalkan begitu misalnya. Atau X itu misalnya kelas eksperimennya, sedangkan Y kelas kontrolnya. Nah, itu kan jadi lebih bermakna dari dari simbol X dan Y. Kemudian artifisial dan baku itu bisa menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dalam bahasa verbal. Dan selanjutnya matematika juga selain bisa menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional, dapat menunjukkan bahasa numerik dan dapat menunjukkan pengukuran secara kuantitatif, jadi secara jumlah. Matematika sebagai sarana berpikir ilmiah, kita ambil contoh misalnya dari premis-premis berikut. Setiap segitiga mempunyai jumlah sudut 180 derajat. Segitiga ABC salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, bagaimana kesimpulannya? Maka jumlah dua sudut lain segitiga ABC adalah 90. Nah, seperti itu, ini sebagai contoh saja. Ini kan jadi lebih tidak emosional dibandingkan tadi. Nah, lalu apa hubungannya matematika dan logika? Matematika adalah pengembangan dari logika induktif, gitu ya, pengembangan dari logika induktif. Kebenaran yang diperoleh adalah kebenaran yang konsisten. Itu kaitan matematika dan logika. Selain matematika, sarana berpikir ilmiah selanjutnya adalah statistika. Statistika merupakan sarana untuk mengambil kesimpulan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, hubungan antara logika dan statistika, kalau logika dilandasi fakta yang ditangkap oleh indera yang sifat dan akhirnya bersifat empiris, maka statistika ini mengambil kesimpulan ilmiah dengan logika induktif gitu. Jadi logikanya logika induktif. Misal begini, kalau Anda misalnya ingin mencoba ingin melakukan penelitian misalnya di suatu wilayah kecamatan atau kabupaten, misalnya bagaimana sih kemampuan siswa-siswanya
bagaimana kemampuan siswa-siswanya dalam matematika misalnya. Nah, Anda bisa saja atau kita ambil contoh yang lebih sederhana misalnya, berapa sih tinggi rata-rata siswa SD kelas 5, berapa tinggi badan rata-rata siswa kelas 5 SD. Nah, gimana caranya? Caranya ya Anda ukur semua di Kecamatan Cileunyi misalnya, Anda ukur ke semua SD Anda datangi, kemudian ukur tinggi badan semua siswa kelas 5. Nah, itu cara yang paling tepat, tetapi itu tidak ekonomis gitu. Maka dengan statistika Anda tidak perlu mengunjungi semua sekolah dan Anda tidak perlu mengukur tinggi badan semua siswa. Cukup ambil sampel, ambil contoh, kemudian Anda ukur beberapa orang, kemudian Anda ukur tinggi badannya, kemudian Anda simpulkan berdasarkan statistika gitu yang Anda lakukan dari penelitian ini. Misalnya ternyata ditemukan bahwa tinggi badan anak kelas 5 SD rata-rata sekian sentimeter misalnya. Nah, maka logika seperti inilah logika statistika begitu. Maka kesimpulan yang diperoleh bisa jadi benar atau dianggap benar bila tidak ada bukti yang menyangkalnya. Jadi kalau misalnya kesimpulan Anda bahwa rata-rata tinggi badan anak SD kelas 5 itu misalnya 1 meter 30 misalnya, 130 cm atau 1 meter 30 cm, maka itu adalah suatu kebenaran ya, sampai ada bukti lain yang menyangkalnya. Sebab bukti Anda yang paling kuat, Anda yang melakukan penelitian. Maka dalam berpikir ilmiah sebetulnya yang berpegang atau yang memegang kebenaran itu adalah yang melakukan kegiatan berpikir ilmiahnya. Maksud saya begini, jadi kalau misalnya Anda menulis makalah, menulis skripsi, kemudian diuji oleh dosen atau oleh siapapun, maka yakinlah, pedelah bahwa Anda lah yang memegang kebenaran, sebab Anda yang melakukan penelitian, bukan dosen atau bukan orang lain yang menguji. Tugas dosen atau tugas penguji ya sekedar menguji saja gitu. Yang menyimpulkan dan memegang, meyakini kesimpulan itu ya Anda sendiri. Yang lain fungsinya adalah sebagai penguji. Nah, logika atau statistika merupakan sarana pengambilan kesimpulan yang lebih rumit dan mendalam, tapi sekaligus lebih sederhana sebetulnya. Rumit di sini maksudnya ya ada metode khusus lah gitu ya. Ada metode khusus, ada rumus tertentu, itu yang dimaksud dengan rumit. Karena kan kalau Anda datangi seluruh sekolah, terus Anda ukur seluruh siswa kelas 5 SD, kan itu tidak rumit, tapi capek. Tidak rumit, tapi tidak ekonomis. Tidak rumit, tapi membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, dengan statistika memang rumit, tapi lebih sederhana. Memang rumit, tapi lebih ekonomis. Memang rumit, tapi lebih simple. Statistika merupakan pengetahuan yang memungkinkan kita menghitung tingkat peluang dengan eksak, dengan pasti. Kemudian statistika juga merupakan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengambil sebagian dari populasi atau sampel, seperti tadi sudah saya jelaskan. Statistika berguna untuk mengetahui suatu hubungan kausalitas antara dua faktor atau lebih. Jadi bukan hanya menghitung hitung rata-rata gitu ya, tapi juga bisa dengan statistika ini mengetahui hubungan sebab akibat atau kausalitas antara dua faktor atau lebih. Misalnya apa sih yang menjadikan siswa-siswa di suatu sekolah A misalnya nilai belajarnya sangat rendah? Apakah kurang aktivitas? Nah, maka Anda bisa menyimpulkan ketika Anda melakukan penelitian, ternyata aktivitas di kelasnya guru menguasai seluruh proses belajar. Jadi siswa hanya menjadi pendengar. Nah, ini bisa dihubungkan. Bisa jadi
rendahnya hasil belajar siswa itu karena kurang aktif siswanya, gurunya yang overaktif gitu. Nah, ini dengan